Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Mutiara Ningtyas, kelas 10 IPA 2, tahun pelajaran 2019-2020. Nama pembimbing Ibu Novia Chandrawati. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang upaya menyelamatkan bumi dari berbagai gas berbahaya. Selanjutnya, ada macam-macam gas berbahaya dan efeknya. Ada gas karbon monoksida CO2, efek terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kedua ada gas sulfur dioksida atau SO2. Dia berefek pada kesehatan, gangguan alat pernapasan dan mata. Yang ketiga ada gas nitrogen dioksida NO2 dan ozon atau O3. Itu dia bersifat yaitu dia iritasi terhadap selaput lendir, alat pernapasan, mata, dan dapat iritasi kulit. Yang keempat ada gas hidrokarbon atau HC. Dia dapat memicu terjadinya kanker, terutama kanker darah. Nah, bisa dilihat juga dari tulisan saya di situ. Ada pengertiannya lebih lanjut tentang penjelasan yang tadi. Lalu selanjutnya ada lapisan ozon. Lapisan ozon sangat erat kaitannya dengan pemanasan global. Bahkan lapisan ozon ini disebut sebagai jalan terjadinya pemanasan global. Itu ada gambarnya ujung atas yang paling kanan. Nah, sini ada pengertian lapisan ozon. Ozon sendiri merupakan suatu gas yang terdapat di atmosfer secara alami atau ada di atmosfer dengan sendirinya. Sehingga lapisan ozon diartikan sebagai lapisan yang mengandung banyak gas ozon. Atom oksigen ini mempunyai warna biru dan juga berbau kuat. Penjelasan lebih lanjutnya ada di situ. Lebih detailnya ada di situ. Lalu di situ ada pertanyaan, dari manakah lapisan ozon terbentuk? Lapisan ozon ini terbentuk karena adanya pengaruh dari sinar ultraviolet yang berasal dari bagian matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Itu sudah terjadi sejak berjuta tahun yang lalu. Namun molekul nitrogen yang berada di atmosfer mampu menjaga konsentrasi ozon tersebut tetap stabil. Lalu ada fungsi dari lapisan ozon. Yang pertama ada mengatur porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Dan yang kedua melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Lalu yang ketiga ada menyerap sinar ultraviolet. Yang keempat ada melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Penjelasannya ada di situ yang lebih detailnya, bisa dibaca. Terus ada dampak penipisan lapisan ozon, yaitu yang pertama dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia, yang kedua menyebabkan penyakit katarak pada manusia, yang ketiga melemahkan sistem imunitas pada badan, dan yang ketiga memusnahkan hasil pertanian, yang keempat memusnahkan kehidupan laut, yang kelima menyebabkan pemanasan global, yang kelima mencairnya es di kutub-kutub bumi, dan yang kelima naiknya permukaan air laut. Terus ada penyebab penipisan lapisan ozon. Yang pertama ada asap yang dihasilkan pabrik semakin memperparah kerusakan lapisan ozon. Yang kedua ada halogen karbon yang digunakan dalam zat cair pemadam kebakaran atau air sulfur extinguisher seperti methyl bromide, karbon tetrachloride, dan methyl chloroform. Penggunaan methyl chloroform dan karbon tetrachloride sebagai bahan pelarut atau solvent. So, yang ketiga ada polutan fluorokarbon terutama yang mengandung klorida dan bromida. Yang keempat ada karbon monoksida CO sebagai gas buang hasil pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor juga dapat merusak lapisan ozon. Yang terakhir ada gas karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer juga merusak lapisan ozon. Lalu selanjutnya ada upaya pencegahan terjadinya penipisan lapisan ozon. Yang pertama ada upaya pencegahan terhadap tipisnya lapisan ozon ini sangatlah penting untuk dapat menjaga bumi dari berbagai hal yang dapat mengancam bumi. Yang kedua ada mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. Yang ketiga ada pengganti mobil dan mobil hybrid atau mesin nol emisi. Terus yang keempat ada penggunaan pembersih rumah tangga yang bersahabat. Terus yang terakhir ada menghindari penggunaan pestisida. Mohon maaf tadi ada yang salah ngomongnya. Penjelasan lebih lanjutnya ada di situ. Lalu lanjutan yang tadi mengurangi penggunaan AC dan hardware. Terus ada berhenti menggunakan nitrous oxide. Bukan hanya
oxide saja gas yang menyumbang rusaknya lapisan ozon, namun juga nitrous oxide. Maka dari itulah penggunaan gas ini sangatlah dilarang. Terus yang terakhir ada membuat aturan yang ketat tentang peluncuran roket. Peluncuran roket merupakan salah satu aktivitas yang dapat merusak lapisan ozon. Maka dari itulah dunia perlu membuat aturan ketat tentang ini. Lalu selanjutnya ada global warming. Pengertian global warming atau pemanasan global yaitu naiknya suhu di dalam bumi yang diakibatkan meningkatnya produksi atau emisi gas dari efek rumah kaca yang berimbas pada lingkungan yang ada di sekitar bumi. Namun ada beberapa penyebab global warming, yaitu yang pertama ada efek rumah kaca, yaitu membuat sebagian panas matahari terperangkap dalam atmosfer. Inilah yang menyebabkan tumbukan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, uap air, dan sulfur oksida. Gas-gas kaca inilah yang berperan dalam peningkatan suhu setiap tahun di bumi. Yang kedua ada efek umpan balik, seperti penguapan air. Ketika terjadi pemanasan yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gas rumah kaca dalam bumi, seperti karbon dioksida ini, maka akan terjadi penguapan air di dalam atmosfer. Yang ketiga ada variasi matahari, dapat menjadi penyebab pemanasan global karena variasi tersebut terjadi karena akibat umpan balik yang terjadi di awan sehingga bisa memberikan peranan pada terjadinya global warming. Penjelasan lebih lanjutnya ada di situ dan lebih detail. Lalu lanjutannya ada yang keempat ada polusi karbon dioksida. Polusi tersebut berasal dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Saat ini manusia menjadi ketergantungan pada listrik pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang mengakibatkan semakin meningkatnya pelepasan gas karbon dioksida sisa dari pembakaran ke atmosfer. Yang kelima ada polusi karbon dioksida, yaitu polusi yang berasal pembakaran bensin sebagai transportasi. Untuk mengurangi polusi ini dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari setiap orang untuk beralih menggunakan kendaraan umum. Terus ada selanjutnya pencegahan global warming, yaitu hemat listrik, jangan menyalakan lampu di siang hari, jangan menebang pohon sembarangan, kurangi menggunakan kendaraan bermotor dengan menggunakan angkutan umum, lakukan penanaman pohon, dan yang terakhir buang sampah pada tempatnya. Lalu ada akibat terjadinya global warming. Yang pertama ada meningkatnya permukaan air laut, yang kedua ada meningkatnya intensitas terjadinya badai, yang ketiga ada menurunnya produksi pertanian, dan yang keempat ada ekosistem hancur. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.